Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Desiansa Fitri dari kelas D1171 akan sedikit mempresentasikan tugas mata kuliah penganggaran dari Bapak Dr. Suryanto SPMM MAKCA yang berjudul tentang penyusunan anggaran kas. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pengertian anggaran kas. Kas itu sendiri artinya alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun setiap saat dibutuhkan. Kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun bank dan siap digunakan. Pengertian anggaran kas itu sendiri yaitu anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai kas dan arus kas keluar sebagai arus yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditas. Semakin tinggi kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah besar, berarti tingkat putaran kas tersebut rendah dan berarti perusahaan kurang efektif dalam mengelola kasnya. Penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas merupakan cara efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas pada saat kas berlebih atau surplus, maupun kas pada saat kurang atau defisit. Pada saat surplus, kas dapat digunakan untuk membayar hutang dan diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Pada saat defisit kas dapat segera diupayakan untuk menutupinya, misal dengan cara meminjam, menambah modal pemilik, dan lain-lain. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo kas akhir pada setiap periode hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang modal, pendapatan, dan beban. Jadi, tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Kegunaan anggaran kas. Yang pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi kekurangan. Yang ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas ada 3, yaitu kegiatan operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas keuangan. Kegiatan operasi pengertiannya adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Pengertian aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Pengertian aktivitas keuangan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber daya serta konsekuensinya. 2 pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, ada pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, ada pendekatan accounting keuangan. Di dalam pendekatan kas masuk dan kas keluar ada 3, yaitu yang pertama, metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan pada anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Yang ketiga, disebut metode langsung. Di dalam pendekatan accounting keuangan ada 3 juga, yaitu yang pertama, lebih cocok untuk anggaran jangka panjang
Yang kedua adalah cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan accounting keuangan. Yang ketiga disebut juga metode tak langsung. Selain ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, ada juga anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat atau pembelajaran yang bisa diambil dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.